Shalom wanita Deborah. Halo. Apa kabar? Pasti kabarnya luar biasa. Yuk, saat ini kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kita akan bersuka cita bersama dengan Dia. Amin. Yuk, yang di rumah ibu-ibu tepuk tangan ya di rumah. Di sini kita nggak tepuk tangan, tapi ibu-ibu di rumah bertepuk tangan dan bersuka cita. Kita akan memuji Tuhan, Allah itu baik bagi kita. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam nama, mari katakan bersama-sama, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Sekali lagi dengan lebih semangat, katakan Yesusku, Yesusku luar biasa. Mari wanita-wanita Deborah, kita mau siapkan hati kita. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan bagi kita. Firman yang menjadi penghiburan buat kita. Mari kita sama-sama membuka hati kita untuk kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Dia. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan, Kau turun tangan memberkati. Kau turun tangan memberkatiku.
Shalom. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Saya percaya di hari ini penuh dengan berkat dan anugerah yang daripada Tuhan. Mari kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami menyerahkan buat hari ini, menyerahkan buat firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama. Biarlah apa yang kami mau dengar itu boleh menjadi berkat bagi kami. Agar hidup kami semakin hari boleh semakin mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai, hanya kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu ya Bapa. Haleluya. Amin. Kita mau bersama-sama membaca di dalam kitab Markus pasal yang kelima ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-34. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapakah yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan. Dan di hari ini mari kita mau bersama-sama belajar dari peristiwa perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Saya akan mengambil satu tema, yaitu Kulo Pitados atau aku percaya. Hari-hari ini banyak orang yang berpaling dan undur daripada Tuhan. Ketika mengalami jalan yang buntu, bahkan ketika mengalami masalah, ketika mengalami jalan-jalan yang seolah-olah sudah mentok, tidak lagi mengerti apa yang harus dilakukannya. Dan ada 4 hal yang akan kita pelajari di hari ini dari peristiwa wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Yang pertama, kita akan belajar. Wanita itu sungguh-sungguh datang dan mencari Tuhan. Kata sungguh-sungguh, kita bisa bersama-sama mengambil satu pelajaran, yaitu tidak main-main. Tekun mencari. Ada satu kerinduan yang besar. Di dalam ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25, di sana dikatakan, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adakah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan? Orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan akan Tuhan, dia pasti memiliki apa yang dinamakan dengan kesabaran.
menunggu adalah pekerjaan yang paling sulit. Butuh pengorbanan. Karena belum adanya kepastian, kadangkala kita harus diperhadapkan untuk terus berproses dan belajar. Tuhan pasti memberi kemampuan serta kekuatan kepada orang yang percaya dan sungguh-sungguh untuk mencari Dia. Bagaimana wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan, di dalam ayat yang ke-24 di sana dikatakan bahwa dia pergi dan berdesak-desakan di dekat Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa waktu itu wanita ini memiliki satu kerinduan, memiliki satu pengharapan yang besar kepada yang namanya Yesus. Mari kita mau bersama-sama, apapun yang saat ini sedang ibu-ibu alami, apapun yang saat ini yang sedang terjadi dalam kehidupan ibu-ibu, kita mau bersama-sama belajar bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Karena hanya Dialah Allah yang sanggup untuk memberikan pengharapan itu. Karena hanya Dialah Allah yang sanggup untuk memberikan pertolongan kepada kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya sesuatu pasti akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin ibu-ibu. Dan yang kedua, kita belajar tentang wanita ini, yaitu wanita yang mau berkorban. Di dalam ayat yang ke-26 di sana dikatakan bahwa ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ketika wanita ini mau berkorban, menghabiskan semuanya apa yang ada padanya, bahkan menanti dengan cukup panjang, bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 5 tahun, dan bukan hanya 10 tahun, tapi 12 tahun itu adalah satu penantian yang sangat panjang. Tetapi ketika ada satu pengorbanan yang diberikan, ada satu hal yang dia kerjakan, dan saya yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan yang tidak pernah dimengerti oleh manusia, itu yang Tuhan kerjakan di dalam wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Mungkin kita bertanya kepada Tuhan, mengapa hidupku seperti ini Tuhan? Mungkin saat-saat ini kita sedang mengalami seperti kisah dari wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun. Dan mungkin kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Tuhan mengapa hal ini harus terjadi? Mengapa jalan hidupku seperti ini? Seolah-olah tidak ada jalan keluar. Mengapa Tuhan juga tidak menjawab doaku? Bahkan bertahun-tahun aku berdoa buat suamiku. Bahkan mungkin bertahun-tahun kita berdoa buat apa yang sedang kita doakan. Pergumulan-pergumulan yang kita doakan. Bahkan sampai dengan saat ini mungkin kita belum melihat apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar. Karena ada rencana Tuhan yang besar. Ada rahasia Tuhan yang besar yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mau berkorban. Asalkan kita mau menanti. Asalkan kita dengan kesungguhan hati untuk terus mencari akan Tuhan. Untuk terus berharap akan pertolongan yang daripada Tuhan. Dan yang ketiga, kita akan belajar bahwa wanita ini mendekat kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-27 di sana dikatakan bahwa dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ketika wanita ini dekat kepada Tuhan, ada satu kerinduan yang besar untuk menjamah jubah dari Tuhan Yesus. Maka ada sesuatu yang ingin wanita ini peroleh dan dapatkan. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mendekat kepada Tuhan, saya percaya bahwa kita akan mengalami pertolongan demi pertolongan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Harus melalui proses yang panjang, 12 tahun lamanya. Bahkan ada banyak harta bendanya yang sudah habis karena diberikan oleh tabib-tabib. Dan dia berpikir bahwa ketika dia datang kepada tabib, dia akan mendapatkan kesembuhan. Tetapi ternyata yang terjadi tidak seperti itu. Dan bagaimana dengan kehidupan kita?
Mungkin di saat-saat kita mengalami kesulitan, di saat-saat kita mengalami jalan buntu, kadangkala jalan pintas itu yang kita ambil. Dan belum tentu apa yang kita inginkan itu terjadi. Dan Tuhan mau bahwa kehidupan kita belajar seperti wanita yang menanti kesembuhan selama 12 tahun. Menanti pertolongan Tuhan. Ketika wanita ini dekat kepada Tuhan dan menjamah jubahnya, maka di situ kesembuhan terjadi dalam kehidupan wanita ini. Sama juga dengan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai wanita-wanitanya Allah. Ketika ada sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, masihkah kita dekat kepada Tuhan? Masihkah kita percaya kepada sumber yang memberikan hidup kepada kita? Ataukah kita undur daripada Tuhan? Ataukah kita malas-malasan? Udahlah aku gak mau lagi berdoa. Udahlah aku gak mau lagi baca firman. Udahlah aku gak mau lagi melayani. Apakah itu yang kita mau lakukan dan kita mau kerjakan? Tentu saja tidak. Mari kita mau bersama-sama belajar dari wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan. Ada begitu banyak wanita yang sedang mencari pertolongan dan kesembuhan pada waktu itu. Tetapi kenapa hanya wanita ini yang Tuhan memberi pertolongan itu dan Tuhan memberikan kuasanya itu kepada wanita ini. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dan saya percaya bahwa wanita ini adalah wanita yang dipilih Tuhan. Karena apa? Karena dia memiliki kedekatan kepada Tuhan. Ketika dekat dengan Tuhan, sesuatu Tuhan akan nyatakan. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kuasanya, pertolongannya, mujizatnya akan Tuhan nyatakan bagi kita. Dan yang keempat, kita belajar bahwa wanita ini beroleh keselamatan. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Apa yang kita dapat pelajari dari peristiwa di atas? Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi, itu akan membuat kita semakin dipertajam. Tuhan membuat masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan akan membuat kita semakin dikuatkan. Tentunya membuat kita akan terus bersyukur kepada Tuhan. Akan ada saatnya kita melihat karya Tuhan yang indah Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bahkan akan ada saatnya kita melihat pelangi yang indah, pertolongan Tuhan terjadi yang ajaib di dalam kehidupan kita. Karena kita perlu bantuan tangan Tuhan yang kuat untuk menopang. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, tetapi apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sudah banyak belajar. Hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami seperti kisah daripada wanita yang mengalami 12 tahun pendarahan. Mungkin saat-saat ini kita sedang menanti sebuah doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Menanti jawaban daripada Tuhan. Jangan putus asa. Dan kita belajar dari wanita tadi. Yang pertama, wanita ini dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, wanita ini mau berkorban dan rela berkorban. Bahkan wanita ini terus mendekat erat kepada Tuhan. Terus dekat kepada Tuhan dan tidak undur daripada Tuhan. Dan wanita ini memperoleh keselamatan dan mujizat pertolongan yang daripada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya firman Tuhan ini biarlah boleh menjadi kekuatan kepada setiap kita. Mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di hari ini. Bila firman Tuhan ini boleh menjadikan
kami terus dekat kepada Tuhan. Dan kami boleh mengalami perjumpaan-perjumpaan bersama dengan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, biarlah lewat firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh semakin dikuatkan untuk iring kepada Tuhan. Kami boleh semakin diberikan satu pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Bahkan kami boleh mengalami kesaksian-kesaksian yang hidup yang datangnya daripada Tuhan. Karena kami mau mengikuti apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami dan mampukan kami. Kalau mungkin selama ini kami tidak lagi mengandalkan akan Tuhan. Kalau mungkin selama ini kami jauh daripada Tuhan, tapi biarlah firman Tuhan ini meneguhkan setiap kami hati-hati yang terluka. Meneguhkan setiap kami yang menantikan pertolongan-pertolongan yang daripada Tuhan. Sehingga kuasa Tuhan itu Engkau nyatakan di dalam kehidupan setiap kami ibu-ibu yang ada. Terima kasih Bapa. Hanya kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepadamu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Amin.